Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Matematika peminatan kelas 11 itu akan membahas 5 materi, yaitu persamaan trigonometri dan rumus jumlah, irisan kerucut, polinomial atau suku banyak, hubungan dua lingkaran, dan integral. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri dan rumus jumlah. Bab 1, persamaan trigonometri dan rumus jumlah. A. Persamaan trigonometri. 1. Perbandingan trigonometri. A. Perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B, terdapat dua buah sudut lancip yaitu A dan C. Perbandingan trigonometri untuk sudut A adalah sinus sudut A sama dengan sisi depan sudut A per hipotenusa. Hipotenusa itu disebut juga sisi miring. Kemudian kosinus sudut A sama dengan sisi samping sudut A per hipotenusa. Dan tangen sudut A sama dengan sisi depan sudut A per sisi samping sudut A. Nah, ketiga perbandingan trigonometri ini bisa disingkat kalau untuk mencari sin, demi, untuk mencari cos, sami, untuk mencari tan, desa. Sehingga diperoleh sin sudut A sama dengan BC per AC. BC adalah sisi di depan sudut A. Sisi di depan sudut A. AC adalah hipotenusa, yaitu sisi miring. Sisi miring ini adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Maka sin sudut A sama dengan BC per AC. Kemudian cos sudut A. Cos sudut A adalah sisi samping sudut A per hipotenusa. Sisi samping sudut A adalah AB, yaitu sisi yang berada di samping sudut A selain sisi miring. AB per sisi miring. Maka kosinus sudut A sama dengan AB per AC. Dan tangen sudut A sama dengan BC per AB. Lakukan dengan cara yang sama untuk sudut C. B. Tanda perbandingan trigonometri. Nah, perhatikan 4 kuadran yang ada. Untuk kuadran pertama, besar sudut antara 0 derajat dan 90 derajat. Kuadran kedua antara 90 derajat dan 180 derajat. Kuadran ketiga antara 180 derajat dan 270 derajat. Dan kuadran keempat antara 270 derajat dan 360 derajat. Untuk kuadran pertama, nilai perbandingan trigonometri semuanya positif, dilambangkan dengan A. Untuk kuadran kedua, yang positif hanya sin, kita lambangkan dengan S. Kuadran ketiga yang positif hanya tangen, kita lambangkan dengan T. Kuadran keempat yang positif hanya kosinus, kita lambangkan dengan C. Nah, untuk mengingat dengan mudah, boleh kamu buat kepanjangannya asal saja tahu caranya, atau ibu sudah siapkan kata-katanya aku suka telur ceplok. Yang C, identitas trigonometri. Kita kategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama, hubungan kebalikan. Kosekan sudut A itu adalah kebalikan dari sin, berarti 1 per sinus sudut A. Sekan sudut A sama dengan 1 per kosinus sudut A. Kotangen sudut A sama dengan 1 per tangen sudut A. Kemudian hubungan perbandingan. Tangen sudut A sama dengan sin sudut A per cos sudut A. Kotangen sudut A sama dengan kosinus sudut A per sin sudut A. Lalu ada hubungan Pitagoras. Kamu tentu masih ingat tentang teorema Pitagoras. Sinus kuadrat sudut A tambah kosinus kuadrat sudut A sama dengan 1. 1 tambah tangen kuadrat sudut A sama dengan sekan kuadrat sudut A. Dan 1 tambah kotangen kuadrat sudut A sama dengan kosekan kuadrat sudut A. Maaf, ini kita perbaiki, ini kosekan. Nah, ini review untuk materi dari kelas sebelumnya, yaitu kelas 10. Ibu harapkan kalian bisa mengingat kembali tentang perbandingan trigonometri.
tanda perbandingan trigonometri di setiap kuadran, lalu identitas trigonometri untuk identitas dasarnya. Ibu berikan contoh, yaitu contoh 1.1. 1. Hitunglah tanpa menggunakan kalkulator. A. Sin 45 derajat tambah cos 30 derajat kali tangan 45 derajat kurang sin 30 derajat. B. Sin 60 derajat tambah cos 30 derajat per tangan 30 derajat. Nomor 2, diketahui alfa lebih dari V per 2 kurang dari 2V dan tangen alfa sama dengan 4/3. Dengan menggunakan identitas dasar, tentukan nilai sin alfa dan cos alfa. Nah, perhatikan jawabannya. Untuk yang nomor 1A, sin 45 derajat tambah cos 30 derajat kali tangan 45 derajat kurang sin 30 derajat sama dengan setengah akar 2 tambah setengah akar 3 kali 1 dikurang setengah. Kamu ingat kembali, sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, tangan 45 derajat 1, sin 30 derajat setengah. Nah, untuk setengah akar 2 tambah setengah akar 3 kita biarkan saja. Yang kita sederhanakan adalah 1 dikurang setengah sama dengan setengah. Lalu setengah akar 2 tambah setengah akar 3 kita kalikan dengan setengah. Menjadi setengah akar 3, setengah akar 2 kali setengah tambah setengah akar 3 kali setengah sama dengan 1/4 akar 2 tambah 1/4 akar 3. Karena sama-sama memiliki 1/4, 1/4-nya kita letakkan di luar menjadi 1/4 kali akar 2 tambah akar 3. Kita lanjutkan yang B. Sin 60 derajat tambah cos 30 derajat per tangan 30 derajat. Sama dengan sin 60 derajat itu setengah akar 3 tambah cos 30 juga setengah akar 3. Sementara tangan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Nah, setengah akar 3 tambah setengah akar 3 itu hasilnya adalah akar 3 atau 1 akar 3. Cukup kita tulis akar 3. 1/3 akar 3 boleh kita tulis menjadi akar 3/3. Sama dengan akar 3 kali 3 per akar 3. Ingat, untuk membagikan dengan suatu pecahan, kita boleh mengalihkan dengan kebalikan dari pecahan tersebut. Nah, akar 3 boleh langsung dibagi dengan akar 3, hasilnya 1. 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi hasil untuk yang B adalah 3. Kita lanjut yang nomor 2. Diketahui tan alfa sama dengan 4/3. Tangan alfa bernilai positif. Kemudian alfa lebih dari V per 2 kurang dari 2V. Berarti alfa besarnya antara 90 derajat dan 360 derajat. Karena tan alfa bernilai positif, berarti alfa berada di kuadran 3. Sedangkan sin alfa dan cos alfa akan bernilai negatif. Ya, ingat di nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, untuk tangan di kuadran 3 bernilai positif, sementara sin dan cos bernilai negatif. Nah, untuk menyelesaikan atau untuk mencari nilai sin alfa dan cos alfa, kita menggunakan identitas trigonometri. 1 tambah tangan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Sekan kuadrat alfa sama dengan 1 tambah tangan kuadrat alfa sama dengan 1 tambah 4/3 kuadrat. 4 pangkat 2, 16, 3 pangkat 2, 9, maka sama dengan 1 tambah 16/9. Nah, untuk menjumlahkan bilangan bulat dengan pecahan, kita samakan penyebutnya. 1 kita jadikan 9/9. Ini Ibu perjelas. 9/9 tambah 16/9. Menjadi 9 tambah 16/9 sama dengan 25/9. Sekan kuadrat alfa sama dengan 25/9, maka sekan alfa sama dengan positif negatif akar dari 25/9.
sama dengan negatif 5/3. Nah, di sini kamu perhatikan ada tanda positif negatif dari akar dari 25/9. Nah, kenapa juga hasilnya negatif 5/3? Ibu akan jelaskan. Misalkan X kuadrat sama dengan 4. X kuadrat sama dengan 4 ini bisa diperoleh dari negatif 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Nah, jadi bisa negatif 2 kuadrat atau positif 2 kuadrat. Maka X-nya akan bernilai negatif 2 atau 2. Nah, di sini 25/9 itu nilai dari sekant kuadrat alfa. Maka sekant alfa sama dengan positif negatif dari akar 25/9. Nah, sebenarnya ada negatif 5/3, ada positif 5/3. Tapi karena sekan kebalikan dari kosinus dan kosinus untuk kuadran 3 bernilai negatif, maka sekan alfa itu sama dengan negatif 5/3. Sehingga cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa sama dengan 1 per negatif 5/3 sama dengan negatif 3/5. Kemudian untuk mencari nilai sin. Untuk mencari nilai sin, kita pakai identitas trigonometri yang berkaitan dengan Pitagoras, yaitu sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Ini kita datangkan dari rumus yang di atas. Sama dengan 1 kurang cos alfa tadi diperoleh negatif 3/5. Maka menjadi 1 kurang negatif 3/5 pangkat 2. Sama dengan 1 dikurang negatif 3/5 menjadi positif 9/25. Jadi 1 dikurang positif 9/25. Nah, sama seperti yang tadi, untuk menyelesaikan ini kita samakan penyebutnya. 1 dijadikan 25/25. Maka jadi 25 kurang 9/25 sama dengan 16/25. Sin kuadrat alfa 16/25. Maka sin alfa sama dengan positif negatif akar dari 16/25 sama dengan negatif 4/5. Ingat, sin di kuadran 3 bernilai negatif. Jadi kita peroleh sin alfa sama dengan negatif 4/5 dan kosinus alfa sama dengan negatif 3/5. Nah, atau untuk mendapatkan sin boleh juga kita gunakan identitas trigonometri perbandingan, yaitu tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Maka sin alfa sama dengan tangen alfa kali cos alfa sama dengan tangen alfa tadi diketahui 4/3 kali cos alfa diperoleh negatif 3/5. Lalu kita kalikan ya. 4 kali min 3 min 12, 3 kali 5 15. Maka min 12/15 atau sama-sama dibagi 3 menjadi 4/5. Boleh juga langsung kita bagikan 3 dengan 3. Maka yang tertinggal adalah negatif 4/5. Demikian materi untuk pertemuan ini. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan berikan tugas 1.1 untuk dikerjakan. Perhatikan tugasnya. Tugas 1.1. Yang pertama, hitunglah tanpa menggunakan kalkulator. A. Sin 60 derajat kurang cos 45 derajat kali cos 60 derajat kurang tangen 45 derajat. B. Cos 60 derajat tambah sin 30 derajat bagi sin 45 derajat tambah cos 45 derajat. Yang kedua, diberikan beta lebih dari 270 derajat kurang dari 360 derajat dan sinus beta sama dengan negatif 12/13. Dengan menggunakan identitas dasar, tentukan nilai cos beta dan tangen beta. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.